warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliana Dewi Sagita dengan NIM C0A023044 dari Program Studi Administrasi Bisnis Universitas Jenderal Sudirman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Konsensus Dasar Negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Peran aktif saya sebagai mahasiswa dalam mengimplementasikan Konsensus Dasar Negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah sebagai berikut. Saya sebagai mahasiswa dapat meningkatkan pemahaman tentang Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan prinsip-prinsip demokrasi melalui kajian, seminar, dan diskusi. Saya dapat bergabung dalam organisasi kemahasiswaan yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial, serta aktif dalam kegiatan yang mendukung pembangunan nasional. Mahasiswa terlibat dalam kegiatan sosial dan proyek-proyek kemanusiaan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, persatuan, dan kesetaraan. Mahasiswa berperan sebagai agen perubahan dengan melakukan advokasi terhadap isu-isu yang relevan dengan keadilan dan hak asasi manusia. Mahasiswa terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka dan menggalang dukungan untuk implementasi Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berikut ini akan saya tampilkan contoh kasus yang sedang tren saat ini. Seorang siswa kelas 3 Sekolah Dasar Yuwati Bakti, Kota Sukabumi mengalami patah tulang pada bagian tangan kanannya. NCS 9 tahun mengalami patah tulang yang diduga mengalami bullying atau perundungan oleh teman sekolahnya. Korban harus menjalani operasi di rumah sakit lantaran tulang lengan bagian atasnya patah dan bergeser. Akibat kejadian itu, korban mengalami trauma dan tidak mau sekolah. Menurut orang tua korban, peristiwa itu terjadi pada Februari lalu. Awalnya korban tidak menceritakan kejadian tersebut. Namun saat didesak, korban akhirnya mengaku bahwa telah didorong oleh dua temannya saat kasus tersebut menampilkan mengenai pembulian siswa SD yang berada di Sukabumi. Kasus pembulian dapat dikaitkan dengan perlindungan hak asasi manusia yang diatur dalam nilai Konsensus Dasar Negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berkaitan dengan hak asasi manusia adalah pasal 28A ayat 1, pasal 28D ayat 1, dan pasal 28I ayat 2, pasal 28I ayat 4. Latar belakang kasus tersebut melibatkan seorang siswa kelas 3 di sebuah sekolah dasar atau SD swasta di Sukabumi yang menjadi korban perundungan atau bullying. Korban yang masih berusia 9 tahun dengan inisial L mengalami patah tulang akibat tindakan kekerasan dari dua siswa kelas 3 SD lainnya. Peristiwa terjadi pada 7 Februari 2023 dan kasus ini telah menjadi perhatian polisi. Masalah dari kasus tersebut adalah korban mengalami patah tulang lengan atas dan harus menjalani operasi sebagai akibat dari perundungan yang dilakukan oleh dua siswa kelas 3 SD lainnya. Selain kerusakan fisik, korban juga mengalami tekanan psikologis dan ancaman dari pelaku untuk tidak melaporkan kejadian tersebut. Meskipun kasus ini telah sampai pada tahap penyidikan, proses hukum dan perlindungan terhadap hak anak menjadi fokus utama, terutama karena pelaku dan korban masih di bawah umur. Solusi dari kasus ini adalah pihak kepolisian telah menyatakan bahwa kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan dan proses hukum akan terus dijalankan. Pihak kepolisian juga memperhatikan sistem peradilan anak dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Anak di bawah 12 tahun yang terlibat dalam tindak pidana dapat diserahkan kembali kepada orang tua atau wali atau diikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau lembaga yang menangani kesejahteraan sosial. Selain itu, pihak kepolisian juga mencermati informasi yang tersebar di media sosial mengenai dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam kasus ini. Pentingnya perlindungan anak, keadilan, keamanan di lingkungan sekolah menjadi aspek yang harus diatasi dalam menyelesaikan kasus ini.
Solusi yang dapat diambil untuk mengatasi keempat situasi tersebut melibatkan peran aktif dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks peningkatan pemahaman terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan prinsip-prinsip demokrasi mahasiswa dapat mengambil langkah-langkah konkret seperti mengikuti kajian, seminar, dan diskusi, serta bergabung dalam organisasi kemahasiswaan yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi. Terkait kasus pembulian di SD Sukabumi, solusi melibatkan penegakan hukum dan perlindungan anak dengan memastikan bahwa pelaku dan korban yang masih di bawah umur mendapatkan perlakuan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pihak kepolisian perlu menjalankan proses penyidikan dengan cermat dan memastikan bahwa kasus ini tidak hanya menjadi perhatian di media sosial, tetapi juga mendapatkan penanganan yang adil. Keselarasan di antara solusi-solusi tersebut terletak pada upaya menciptakan masyarakat yang demokratis, adil, dan mematuhi nilai-nilai hak asasi manusia, baik dalam ranah akademis maupun penegakan hukum di masyarakat.